Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada materi selanjutnya kita masuk ke pelajaran fikih. Untuk pertemuan kali ini materinya adalah arti makanan halal, hukum makanan halal, macam-macam makanan halal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah satu, siswa setelah mempelajari materi lewat grup WhatsApp, siswa dapat menjelaskan arti makanan halal. Kemudian yang kedua adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menghafalkan dasar hukum makanan halal dengan benar. Yang ketiga adalah setelah mempelajari materi lewat grup WhatsApp, siswa dapat menyebutkan macam-macam makanan halal. Selanjutnya, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu kalau menurut istilah. Kemudian kalau menurut Departemen Agama, makanan halal adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum manusia dan serta bahan yang digunakannya adalah halal. Itu dua pengertian dari makanan halal. Satu menurut istilah, kemudian yang kedua adalah menurut Departemen Agama atau sekarang namanya Kementerian Agama. Selanjutnya, dasar hukum makanan halal. Dasar hukum makanan halal itu ada pada surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa attaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dan apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Itu adalah dasar hukum makanan halal. Untuk makanan dan minuman halal harus memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah halal zatnya. Yang pertama adalah halal zatnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah apa saja yang dikonsumsi atau dimakan oleh manusia untuk memperoleh kebutuhan tubuh dan sebagai pasokan energi bagi manusia. Kemudian minuman adalah cairan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan sebagai pelepas dahaga. Ajaran Islam itu telah memerintahkan kepada umatnya agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Maksudnya di sini adalah dari segi kebersihannya, bergizi dan sehat. Itu. Jadi cara memperolehnya zatnya harus bersih, bergizi dan sehat. Bagaimana kalau ada makanan itu halal tapi tidak bersih? Ya tidak boleh seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah halal cara mendapatkannya atau cara memperolehnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya makanan dan minuman halal itu diperoleh dengan
dengan cara yang dengan tidak yang batil atau tidak yang sah, misalnya mencuri, merampok, itu tidak boleh. Terus tidak diperbolehkan dengan cara riba, karena di dalam Al-Quran riba itu dilarang. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian selanjutnya adalah tidak merugikan orang lain, tidak mencuri, menipu, merampok, berjudi, itu tidak boleh. Kalau ada makanan yang diperoleh dengan cara itu, maka tidak dinamakan makanan halal. Selanjutnya adalah halal proses pengolahannya. Ini halal proses pengolahannya, artinya tidak dengan cara sembarangan, harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya kalau kamu menyembelih kambing, harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan itu nanti makanannya tidak halal tetapi menjadi haram. Kalau menyembelih ayam harus benar sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Kemudian cara memilih makanan dan minuman halal, yaitu 1, label halal yang dikeluarkan oleh MUI, seperti ini. Ini label halal ini. Kalau makanannya ada label seperti itu, berarti ini makanan halal. Kemudian terdaftar di Depkes RI, artinya makanan itu sudah didaftarkan di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ini. Selanjutnya, komposisi tidak mengandung bahan najis. Misalnya minuman itu terbuat dari alkohol, tidak boleh. Ada darahnya juga tidak boleh, seperti itu. Misalnya makanannya ada campuran barang najis apa contohnya, itu tidak boleh. Kemudian masa layak konsumsi. Perhatikan, ini adalah contoh kalau kalian membeli barang di pasar atau di supermarket, maka biasanya di bawah barang itu ada tulisan seperti ini, anak-anak. Itu berbunyi 040917, artinya bahwa tanggal 4 bulan 9 tahun 2017. Artinya kamu tidak boleh mengonsumsi makanan ini melebihi batas kadaluarsa itu, ya. Berarti setelah tanggal 4 bulan 9 tahun 2017 itu kalian tidak boleh mengonsumsi bahan itu. Itu namanya kadaluarsa. Paham anak-anak nggih? Demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kalau anak-anak mau belajar di LKS sudah ada banyak semuanya materinya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.